Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kelompok 4 dari kelas Y4A Pendidikan Biologi Universitas Indraprasta akan menjelaskan beberapa contoh strain dari jamur Fusarium oxysporum. Kelompok 4 terdiri dari Siti Nurizkina, Nadia Wulan Putri, Iis Nur Aisyah, Dio Reski Budeci, Dewi Rianti, Dewi Ayu Ristiani, Raka Arya Putra, dan Ali Haidir. Selanjutnya, kami akan sedikit menjelaskan karakteristik dari genus Fusarium dan spesies Fusarium oxysporum. Materi yang pertama yaitu tentang Fusarium. Fusarium adalah salah satu genus cendawan berfilamen yang banyak ditemukan pada tanaman dan tanah. Karakteristik umum Fusarium yaitu struktur tubuh berupa miselium bercabang, hialin dan bersekat, memiliki diameter 2-4 mikrometer, memiliki koloni yang berwarna putih atau disertai warna ungu hingga merah muda pada setiap koloninya. Fusarium ini juga memiliki struktur vialit yang berupa monovialit ataupun polivialit dan berbentuk soliter ataupun merupakan bagian dari sistem percabangan yang kompleks. Reproduksi aseksual Fusarium ini menggunakan mikrokonidia yang terletak pada konidiospora yang tidak bercabang dan makrokonidia yang terletak pada konidiospora bercabang dan tak bercabang. Spesies Fusarium terdiri dari 20 spesies. Berikut ini beberapa contoh spesies Fusarium yaitu Fusarium aquaductum, Fusarium angustum, Fusarium bostricoides, Fusarium bulbigenum, Fusarium verticilioides, Fusarium trisintum, Fusarium trachenpilum, Fusarium tabacinum, Fusarium sporotrichoides, Fusarium solani, Fusarium oxysporum, dan Fusarium orthoceras. Berikut adalah salah satu spesies Fusarium yaitu Fusarium oxysporum yang memiliki ciri-ciri berupa jamur membentuk miselium bersekat, dapat tumbuh baik pada berbagai macam media agar yang mengandung ekstrak sayuran. Pertama-tama miselium tidak berwarna, lalu semakin tua menjadi warna krem, kemudian koloninya mempunyai benang yang berwarna orange. Pada miselium tua terbentuk chlamydiospora yang berdinding tebal, membentuk banyak mikronidium bersel satu dan tidak berwarna, berbentuk lonjong atau bulat telur, dapat menginfeksi akar terutama melalui luka akibat munculnya akar lateral. Bau aromanya seperti bau bunga bungur dengan lendir oranye dari akronidiumnya. Berikut di bawah ini merupakan gambar dari spesies Fusarium oxysporum yang tumbuh dalam beberapa media agar. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dari Fusarium oxysporum sp strain FO47. Baik, untuk poin pertama di sini ada strain FO47 bersifat non-patogen. Poin kedua, diisolasi dari tanah supresif. Poin ketiga, strain FO47 menjajah permukaan akar dan tanah di dekat sel epidermis akar dan bersaing untuk nutrisi dengan strain patogen. Poin keempat yaitu FO47 menginduksi respons pertahanan tanaman tetapi tidak melalui jalur pertahanan. Strain FO47 dapat diproduksi dengan fermentasi tanah, baik di tanah gambut yang disterilkan atau di tanah liat yang dikalsinasi dan diperkaya dengan larutan nutrisi yang sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya adalah peran strain FO47 Fusarium oxysporum. Yang pertama adalah isolat FO47 secara signifikan menghambat pertambahan chlamydiospora patogen di tanah. Yang kedua, tidak terlalu efektif dalam menginduksi resistensi sistemik pada tanaman tamak dan menginduksi peningkatan protein. Yang ketiga, dalam pengendalian terhadap penyakit, strain FO47 membutuhkan kepadatan populasi yang jauh lebih besar dari strain patogen. Kemudian terakhir adalah untuk melindungi sislamen dari layu Fusarium, FO47 dimasukkan ke dalam campuran pot yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Dengan demikian, ia menjajah substrat sebelum mengenal patogen secara tidak sengaja. Fusarium oxysporum strain CS20 mempunyai karakteristik yaitu
tidak mempengaruhi patogen secara langsung, tetapi melibatkan cara kerja dan fungsi yang dimediasi tanaman, terutama dengan menginduksi resistensi penyakit. Strain CS20 mungkin berbeda dari strain lain. Fusarium digunakan sebagai agen kontrol biologis karena CS20 bekerja terutama melalui resistensi yang diinduksi daripada kompetisi. Jadi, hanya karena CS20 mengendalikan penyakit layu fusarium pada satu jenis tanaman, tidak menjamin akan mengendalikan penyakit layu pada jenis tanaman lain. Karena mekanisme utama galur CS20 adalah resistensi yang diinduksi, ada kemungkinan bahwa galur CS20 mungkin bersifat spesifik inang dalam mengendalikan layu fusarium. Strain CS20 harus dipertimbangkan sebagai alat tambahan untuk manajemen penyakit yang akan digunakan bersama dengan metode lain seperti sanitas. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan tentang peranan dari salah satu varietas jamur Fusarium oxysporum, yaitu strain CS20. Strain CS20 merupakan hasil dari pengembangan oleh para ahli menggunakan jamur Fusarium oxysporum. Adapun peranan strain CS20 adalah yang pertama, sebagai mikroba yang baik yang menghalangi terjadinya penyakit layu fusarium pada tanaman tomat. Penyakit layu fusarium merupakan penyakit yang menyerang beberapa tanaman dengan gejala batang menjadi membusuk, lalu akar dan daun menjadi kuning dan juga membusuk serta tidak bisa berkembang dengan baik. Oleh karena itu, para ahli mengembangkan strain CS20 untuk memberikan kekebalan pada tanaman-tanaman yang akan diserang oleh jamur Fusarium oxysporum. Sebagaimana yang kita ketahui, jamur Fusarium oxysporum merupakan jamur yang sebagian besar memberikan pengaruh buruk, yaitu menyerang tanaman sehingga tanaman menjadi busuk dan mati. Para ahli menciptakan strain CS20 untuk menghadapi serangan dari Fusarium oxysporum. Strain CS20 ini akan menghasilkan protein yang meningkatkan respon pertahanan pada tanaman tomat. Adapun peranan yang kedua adalah melindungi tanaman kemangi dari serangan penyakit layu fusarium. Benih tanaman kemangi perlu diberikan strain CS20 untuk mengurangi tingkat kematian tanaman akibat patogen. Jadi selain tanaman tomat, tanaman kemangi juga bisa dilindungi dengan strain CS20 dari penyakit layu fusarium. Yang ketiga, peranan strain CS20 adalah melindungi bibit mentimun dari infeksi patogen. Dari ketiga peranan ini kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa strain CS20 merupakan varietas dari Fusarium oxysporum yang sangat berguna untuk menangkal penyakit pada tumbuhan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di slide ini kita akan membahas tentang karakteristik Fusarium oxysporum strain MSA35. Yang pertama, Fusarium oxysporum strain MSA35 ini bersifat non-patogenik. Lalu strain MSA35 ini memiliki efektor yang menunjukkan aktivitas-aktivitas antagonis terhadap Fusarium oxysporum. Strain MSA35 ini hidup berasosiasi dengan konsorsium bakteri ektosimbiotik yang termasuk dalam genus Serratia, Achromobacter, Bacillus, dan Stenotropomonas. Strain MSA35 ini merupakan strain tipe liar yang banyak menghasilkan protein dan transporter yang terlibat dalam penyerapan nutrisi. Strain MSA35 ini diisolasi dari tanah penekan alami. Lalu kinerja antagonis dari Fusarium oxysporum strain MSA35 antara tanaman hias dengan tanaman pertanian itu berbeda. Baik, slide berikutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Selanjutnya yaitu peran dari strain MSA35 Fusarium oxysporum. Sebelumnya kita perlu tahu bahwa WT MSA35 ini dibentuk oleh asosiasi antara jamur patogen dan konsorsium rhizobakteri yang mampu sepenuhnya membungkam virulensi jamur dan mengubah perilakunya dari patogenik menjadi antagonis. Peranannya sendiri yaitu berguna dalam biokontrol yang mencerahkan aktivitas antagonis, yaitu kemungkinan efektor yang digunakan oleh WTMSA35 ini untuk mengalahkan patogen Fusaria FF SPP yang ada di habitat yang sama
dan hubungan yang ada antara patogen dan mitra sintrofik. Peran lain dari MSA35 ini yaitu bisa mampu menghambat pertumbuhan dan ekspresi gen patogen Fusaria yang berhubungan dengan virulensi serta mendorong pertumbuhan selada. Demikian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.